Oke, ada yang mohon izin telat, mohon izin hadirnya telat dan sedang ada di luar gitu ya. Ya, oke. Waalaikumsalam yang baru hadir. Kita langsung buka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi manajemen untuk pertemuan ketujuh gitu ya. Artinya pertemuan ketujuh itu pertemuan menjelang si UTE. Ujian namanya apa ya? UTS atau UAS ya? Karena cuma sekali ujian kan ya? Menjelang untuk ujian. Nah, di pertemuan ketujuh ini nanti terakhir saya akan memberikan soal tugas juga ya untuk dikerjakan. Jadi nanti mohon disimak untuk pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kira-kira rasanya kuliah akuntansi manajemen dengan saya gimana nih? Berat atau bagaimana? Izin menjawab, Bu. Iya, boleh, boleh, silakan. Ini menyenangkan karena dengan Suaranya putus-putus. Asik, Bu. Menyenangkan. Asik, Bu. Ini beneran ini Menarik. ngomongnya. Ya, Bu. Cuman posisinya yang kurang tepat. Kenapa harus di pertemuan ke jam ketiga? Itu kemarin saya udah minta sama sananya ya, cuma kata si Minggu apa? Sabtu. Ya, gimana gimana? Oh ya Sabtu kan. Pengennya hari apa? Kepengennya itu di jam-jam pertama masih fresh gitu loh, Bu. Ya, saya kemarin juga gitu, saya minta bisa nggak sih ini diubah ke paling nggak jam pertama ya antara pertama sama kedua lah, jadi nanti biar setengah-setengah sama si pengakun gitu kan ya, saya bilang gitu. Terus dari administrasinya UT bilangnya itu ini tergantung dari apa? Dari mahasiswanya katanya gitu. Nah, saya udah terima jadwal tuh sudah langsung dalam bentuk seperti itu, makanya nggak bisa diubah-ubah lagi kata kata mereka seperti itu. Tapi ya semoga nanti kalau masih dikasih izin untuk kesempatan ngajar lagi semester depan ya nanti kita coba untuk nego gitu ya gimana caranya supaya mata kuliah yang hitungan-hitungan ini nggak di akhir gitu kan ya. Karena kalau udah di akhir gini biasanya ya eh, pesertanya juga capek, udah capek, udah lelah gitu kan. Dosennya pun sama gitu juga udah lelah. Paling enak memang di jam pertama. Makanya saya kalau di stand itu saya minta kalau bisa semuanya di pagi hari gitu, jangan di siang hari. Kalaupun ada siang hari itu hanya untuk kelas pengganti. Saya mintanya seperti itu. Oke, baik. Ya, saya izin untuk share screen untuk cek bukti kehadiran dulu nih. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Terlihat di layar? Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke. Saya izin presentasikan yang ya, kalau misalkan di sini ada temennya yang belum bisa bersuara, mohon bantu kalau memang hadir, mohon bantu bilang hadir gitu ya. Ajeng Meisa. Belum ada ya. Anggi Sofia Syahla Cuba. ya, Bu, Iya. saya hadir, Bu. Bu, tadi Kak Ajeng tadi bilang, Kak Ajeng memang nggak ada bilang sama saya minta tolong hari ini izin. Cuma yang jelas pasiennya lagi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang profesinya apa? Beliau kan di ini perawat lansia di Taiwan, Bu. Jadi Oh. jadi sibuk. Oke. Sibuk ya, lagi sibuk. Jadi gini izin dulu ya. Nanti kalau memang saya diinfokan ya. Makasih ya, Bu. Tadi ya sama-sama. Anggi ada, lalu Husnul Khotimah Hadir, Bu. hadir. Oke. Deni Ernawati. Hadir, Bu. Oke. Desi Anasari. Ada Desi Anasari? Ayo, ada nggak nih Desi Anasari? Kayaknya belum ya. Lewat dulu ya. Didin Afipudin. Oke, belum ada respon. Dwi Jayanti. Oke, belum ada juga. Eka Fitriana. Hadir, Bu. Elvin Lydia.
Hadir, Bu. Haji Asep Dian Lukman. Nah, ini biasanya langsung respon nih, Pak Haji. Kok nggak ada respon suaranya nih? Belum ada ya? Oke, saya lewat dulu. Hikmah Arfiti. Ini belum ada juga. Indi Astriani. Oke, Kusmini. Ada Linda Nurdianti. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Albas. Ada, Bu. Hadir, Bu. Ada. Linawati ada nggak Linawati nih? Terlewat. Linawati ada? Ada. Ada, oke. Lalu berikutnya Muhammad Badarudin. Hadir, Bu. Nafatia Nadiawati. Hadir, Bu. Anang Supriyadi. Hadir, Bu. Nanik Farida. Ada Nanik Farida? Tadi kayaknya di awal ada Nanik. Oh, ada ya, betul. Nindi Ningtyas. Ada, Bu. Nur Hayati Aprilia Pertiwi. Hadir, Bu. Nurul Arofah. Hadir, Bu. Rahmatul Umah. Hadir, Bu. Roro Ajeng Kusumaningrum. Hadir, Bu. Sainah. Ada Sainah? Ada. Ada ya. Sulesti. Ada Sulesti, ada. Oke. Sunanti. Hadir, Bu. Oke. Trisna Arijayadi. Hadir dia, Bu. Ada. Tidak bisa bersuara. Ya, nggak apa-apa. Uun Kuniri. Ada Uun Kuniri? Ada, Bu. Bu, Asep Uut. hadir, Bu. Ada. Oke, sebentar. Ini Pak Haji Asep ya? Iya, Bu, tadi mic-nya nggak hidup. Oh, mic-nya Harus nggak keluar hidup. dulu. Iya, Oh iya, oke, nggak apa-apa. kasih. Makasih. Tadi Uut ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Wahita Mimi. Hadir, Bu. Widya Trisnawati. Hadir, Bu. Winarsi. Hadir, Bu. Berapa nih total kita ya? Sebentar, kita cek. 27. Nah, ada satu nih yang belum mungkin terlewat, ini belum saya checklist. Coba ya saya cek kembali. Desi ada? Belum. Didin Afipudin. Dwi Jayanti. Ada, Bu. Oh, ada Dwi Jayanti. Oke. Berarti pas ya. 28 peserta. Dengan saya di sini ada 29. Oke, terima kasih. Ya, oke. Nah, jadi untuk pertama-tama, ini saya mau nanya dulu nih. Di cost accounting pernah belajar tentang ini nggak? Standar costing. Pernah nggak? Standar costing di bagian akuntansi biaya. Apakah pernah belajar standar costing? Udah lupa, Bu. Oh, udah lupa. Oke. Ya udah, kalau udah lupa nggak apa-apa. Saya mau pretest dulu, ya, pretest dulu. Ini nanti tolong langsung ditulis jawabannya aja ya. Jadi misalkan jawabannya A, K, B, K, C, K, D, K gitu ya. Tapi dikasih nomor. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Kira-kira seperti itu. Nggak usah banyak-banyak ini. Saya cuma pengen lihat ada 10 pertanyaan aja gitu kan ya. Kira-kira 10 pertanyaan ini bisa terjawab dengan baik atau tidak.
Oke, bisa? Kira-kira bisa nggak nih? Halo? Dicoba. Dicoba. Oke, sebentar. Saya akan tampilkan untuk soalnya. Mungkin bisa disiapkan untuk ini kertasnya dulu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, tinggal difotokan aja, kasih ke saya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Apakah bisa menjawab dengan benar atau tidak. Sebentar, ini saya perbaiki dulu. Tapi ini kok kayaknya nggak bisa tampil dalam satu slide ya. Nah, ini kalau saya tampilkan begini kecil-kecil banget nih kayaknya nih. Betul ya? Iya, Bu, sangat kecil. Iya, Kecil sangat kecil. Ini Bu, bisa di copy paste Bu gimana? di copy paste aja sih Bu. Oh, di copy paste aja. Oke, kalau mau copy paste, sebentar. Ini karena saya paksa bikin satu lembar gitu, jadinya dia nggak mau nih. Atau ini soalnya saya kirim di grup aja gimana? Oke Bu. Oke ya, saya kirim di grup. Tapi nggak ada diskusi loh ya, dicoba untuk kerjain masing-masing ya. Saya coba kirim di grup. Cuma pilihan gadai aja Bu. Iya, pilihan ganda aja cuma jawabnya A, B, C, D. Jadi di kertas itu cuma menjawab seperti itu aja. Nanti kalau sudah hasil jawabannya silahkan di-share di kolom chat di sini. Di kolom chat di sini ya. Jadi tidak japri ke saya, tidak ditampilkan nanti di slideshow, tidak, tapi yang jelas nanti langsung japri ke saya aja. Langsung tampilkan ke kolom chat aja. Salah kan jadinya. Oke, bentar. Saya update dulu ininya. Filenya. Standar posting. Iya, oke. Ya, oke. Sudah? Ada 10 soal, kalau 10 menit kelamaan nggak? Kira-kira, kelamaan nggak nih? Nggak ya? Oke, baik, 10 menit saya kasih waktunya, silakan dikerjakan dari sekarang. Nanti kalau sudah jangan lupa langsung share di kolom chat ya. Jadi nanti ada nilai untuk yang paling cepat menjawab itu pasti ada. Oke.
Ya, silakan 10 menit saya berikan, nanti kalau belum kita extend. Ya, ada yang baru masuk, Desi Anasari. Oke, welcome Desi. Silakan untuk dikerjakan, ada soal di WhatsApp group. Nanti silakan dijawab ABCD-nya aja. Kalau sudah, nanti langsung di-share di kolom chatnya Teams ya.
Oke, gimana? Sudah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11. Baru ada 11 orang yang menjawab. Oke, ini di room kita ada 20, ada 30 nih. Sudah ada 30 peserta. Yuk, yang lain boleh, masih ditunggu nih. Kalau gitu, saya extend lagi, saya tambah 5 menit lagi ya. Notes dulu yang sudah. Oh iya, Waalaikumsalam Indi. Ya, silakan Indi. Ini sudah ada apa ya istilahnya? Pretest yang saya letakkan di WhatsApp grup ya. Silakan Indi jawab ya dengan A, B, C, D saja. Lalu kalau sudah silakan di posting di kolom chat di sini. Baik, Bu. Makasih, Bu. Baik.
Sama ini untuk Desi sama Nindi Ningtyas ini yang diposting belum ada tulisannya ini kosong. Saya buka di kolom chat saya nih. Mungkin boleh diposting ulang Desi. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah posting ulang. Kosong kelihatannya ini. Coba teman-teman yang lain bisa lihat jawabannya Nindi sama Desi nggak? Nah, Desi udah nih. Desi sudah ada. Tulis tangannya Desi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nindi ini sudah ada. Iya, sudah. Yuk, yang lain boleh dikumpulkan. Ini yang mengumpulkan baru sedikit nih. Masih ada yang kosong-kosong nih. Ditunggu lagi ya sampai 13.40 udah terakhir. Penawaran terakhir 13.40.
Oke, ya, close ya. Oke, ya, sudah baik. Yuk kita langsung sebelum masuk ke sini kita izin memberikan sedikit penjelasan dulu terkait dengan materi kita hari ini. Apakah terlihat di layar untuk materinya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, nggak banyak kok, ini cuma 12 slide aja ya. Kurangin satu cover gitu kan ya, nggak banyak. Oke, ya, lanjut. Jadi di sini standar biaya utama dan analisis varians. Oke. Nah, bagi manajer operasional atau manajer operasi gitu kan, mereka itu akan melakukan pengendalian biaya dengan cara membandingkan antara standar biaya yang sudah dibuat di awal dibandingkan dengan yang sudah direalisasikan. Sebenarnya sih masalah standar costing ini nggak cuma terjadi di perusahaan itu aja. Biasanya untuk melakukan manage diri sendiri, ini juga saya sering melakukan standar costing gitu, walaupun hanya standar costing yang ala-ala aja. Yang penting kita bisa tahu bahwa pengendalian finansial kita sejauh mana. Intinya di sini adalah kita ngebandingin antara yang sudah kita anggarkan, yang dibuat di awal bulan biasanya, kalau kita terima penghasilan gitu kan ya, kita anggarkan ini buat itu gitu kan ya, dan lain-lain, lalu dibandingkan dengan realisasinya gitu. Pernah nggak kalian melakukan hal tersebut di kehidupan sehari-hari? Pernah nggak bikin budget, namanya budgeting, penganggaran? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Masih berlanjut nggak sampai sekarang? Masih, Bu. Masih ya? Masih. Nah, biasanya Apalagi kalau apa nih? apalagi kalau habis gajian itu, Bu. Untuk apa? Jatah orang tua. Jatah orang tua, nabung, kehidupan sehari-hari gitu kan ya? Betul Keperluan ya? bulanan gitu, Bu. Keperluan Iya. bulanan, betul. Itu pasti dilakukannya di awal tahun, di awal bulan gitu kan, ketika kita terima penggajian gitu kan ya. Nah, ini sama. Jadi, ketika nanti sudah di akhir periode atau akhir bulan, kita pasti akan ngebandingin tuh, antara yang udah saya rancang tadi, dengan realisasinya, itu meleset atau enggak. Bisa jadi melesetnya ini saya saking, oh iya saya bisa saving banget nih, berarti kan ada selisih yang cukup jauh gitu kan ya, sehingga realisasinya lebih kecil daripada yang udah kita anggarkan. Atau sebaliknya, realisasinya malah lebih besar daripada yang dianggarkan. Gitu ya. Tiap orang tadi pasti beda-beda, atau tiap individu, tiap entitas pasti beda-beda. Nah, selisih tersebut itu kita sebut sebagai variance. Nah, terus apa yang disebut dengan standar biaya gitu ya? Jadi standar biaya itu berarti pada saat tadi kalian bikin patokan bahwa oh setiap bulan saya punya rincian kebutuhan bulanan sekian. Kalau di sana mungkin pakainya apa? Mata uangnya, dolar atau yen atau NP, apa ini? Bu. NP. Oke. Iya, Bu. Nah, NT sekian dollar. ya, NT dollars. NT dolar ya, NT kan ya? Ya. Ya, oke. Nanti setelah dari situ kan akan dibandingin tuh, kira-kira kalau saya kasih budget sekian, saya kasih standarnya sekian, saya bisa melampauikah gitu kan ya, over budget atau saya bisa hemat jadi under budget gitu. Nah, sehingga cost standar per unit itu adalah cost yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk jadi. Ini kalau kita bicara mengenai masalah manufaktur. Tapi kalau kita bicara mengenai tadi masalah untuk memanage diri sendiri, berarti cost per unit adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan supaya kebutuhan kita dalam satu bulan itu tercukupi. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pengendalian cost secara tradisional biasanya diartikan dengan proses mengukur hasil aktual dan membandingkannya dengan standarnya, atau ngebandingin antara hasil sama rencana. Nah, ini secara tradisionalnya memang seperti itu. Nah, secara modernnya seperti apa? Karena secara modern itu sebenarnya nggak beda jauh dengan tradisional, cuma agak lebih detail aja. Karena nanti kita punya standar dari sisi harga, standar dari sisi kuantitas, dan lain-lain ya. Jadi cost per unit ini isinya adalah total biaya dibagi dengan total unit yang berhasil kita capai untuk produksi.
Nah, kemudian keputusan kuantitas ini adalah sebuah keputusan untuk menjawab pertanyaan seberapa seharusnya jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Gitu. Misalkan ada perusahaan manufaktur mebel, dia disuruh bikinnya meja gitu kan. Terus kalau dibilang untuk menghasilkan satu buah meja sesuai dengan tadi desainnya, berarti dibutuhkan 5 meter kayu misalkan. Nah, dari 5 meter kayu tersebut gitu, ternyata jumlah kuantitas yang terpakai itu hanya 4,5 meter kayu saja. Kalau kita mau lihat secara biaya, itu pasti bagus. Kenapa? Karena kayu yang terpakai di bawah daripada kayu yang dianggarkan. Namun apakah secara keseluruhan itu bagus? Kita harus lihat dulu. Ketika tadi dia menciptakan meja yang besarannya adalah 4,5 meter dari kayu tadi, gitu kan? Apakah ukurannya sama dengan standar asal atau tidak? Kalau memang dia sama dengan standar asal ukurannya, gitu kan? Itu bagus. Tapi kalau ternyata dia tidak sama dengan ukuran standar asal, nah itu yang patut dipertanyakan terkait dengan kualitasnya. Oke. Di sini memang kalau kuantitas kita tutup mata nih kalau seperti ini. Kita cuma lihat dari input yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output. Sedangkan keputusan harga ini adalah keputusan untuk menjawab pertanyaan berapa harga yang seharusnya dibayarkan untuk setiap satu unit output yang dipakai. Nah, kalau kita bicara mengenai price atau harga, berarti di sini tinggal keahliannya kita sebagai manajer produksi gitu kan ya, untuk mendatangkan kayu tadi gitu kan, apakah kita bisa mendapatkan harga yang kompetitif alias lebih murah ataupun tidak gitu ya. Nah, kata-kata lebih murah ini sebenarnya nggak patut untuk dibilang juga. Kenapa? Karena takutnya harga lebih murah tapi kualitasnya turun gitu ya. Kalau di harga lebih murah tapi kualitas tetap sama seperti yang dipersyaratkan, itu nggak ada masalah. Oke. Kemudian keputusan kuantitas nantinya akan menghasilkan kuantitas standar, sedangkan keputusan harga nantinya akan menghasilkan harga standar. Nah, sementara standar biaya di sini adalah standar cost, diperoleh dengan mengalihkan SQ dengan SP, standar quantity dengan standar price, ya. Jadi biaya standar isinya adalah standar quantity dikalikan dengan standar harga. Nah, kemudian untuk menyusun cost standar, ini kita butuh 3 sumber informasi yang potensial. Yang pertama adalah kita based on dari historical record. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu kira-kira berapa nih budgetnya, gitu ya. Cuma ini harus hati-hati karena anggaran tahun lalu bisa aja itu sudah berubah dibandingkan dengan tahun sekarang karena tadi adanya faktor inflasi. Lalu yang kedua, bisa juga dilakukan studi rekayasa oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan sehingga dari studi ini nantinya bisa mengidentifikasi dengan jelas terkait dengan ketidakefisiensian dan juga bagian mana yang memang harus dilakukan supervisi secara ketat. Gitu. Ataupun yang ketiga, misalkan manajer operasional yang mengetahui dengan baik proses produksi sehingga mengetahui jumlah kuantitas barang yang dibutuhkan untuk setiap unit output. Jadi manajer operasional ini kerjanya nggak boleh hanya terima laporan saja daripada anak buah. Dia harus tahu nih bagaimana caranya menghitung tadi cost of production report, bagaimana cara saya untuk menghitung jumlah kuantitas bahan, bagaimana saya bisa tahu bahwa kualitas bahan yang ada di gudang sama yang baru datang kualitasnya sama atau tidak gitu ya. Jadi manajer operasional ini harusnya menjadi orang yang paling sibuk di antara semua proses manufaktur. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, next. Sedangkan untuk keputusan harga, berarti kita butuh 3 informasi nih. Yang pertama dari manajer akuntansi, karena kita mau lihat dari bagian akuntansi itu berapa jumlah pembayaran gaji, berapa perhitungan untuk pembelian bahan baku, berapa perhitungan untuk biaya depresiasi pabrik, dan lain-lain. Jadi dia manajer akuntansi ini kerjaannya hanya memprovide data kepada kita. Lalu kita minta juga data dari bagian manajer pembelian, karena di bagian manajer pembelian ini semua data lengkap tuh dari mulai unit yang dibeli, apakah ada retur gitu ya, apakah ada
pengurangan harga, ada freight income gitu. Nah, itu terhadap dengan produk jadi yang sekiranya bisa dihasilkan. Kemudian yang ketiga bisa dilihat juga sumber informasi dari manajer personalia. Nah, kalau bilang mengenai manajer personalia berarti hubungannya erat sama pembayaran gaji dan upah. Jadi di sana kita akan lihat nih, oh si A gitu kan ya, si A itu tarif gajinya berapa gitu kan ya. Nah, itu kita dapat dari data-datanya manajer personalia. Oke. Nah, sedangkan jenis-jenis standar itu secara umumnya diklasifikasikan menjadi dua, standar ideal gitu ya, dan juga standar yang saat itu kita kenakan. Nah, analisis varians gitu kan ya, nanti sifatnya bisa favorable, bisa juga unfavorable. Berarti di sini menghitung selisih gitu ya, ketidaksamaan antara cost yang direncanakan atau budget dengan cost yang sesungguhnya terjadi. Nah, dikatakan sifatnya favorable itu jika cost actualnya lebih kecil ya. Jadi di mana-mana bukan cuma UMKM doang gitu kan ya. Pengennya mereka kalau saya melakukan proses produksi, biayanya kalau bisa ditekan seminimal mungkin. Makanya kalau biayanya seminimal mungkin bisa menghasilkan produk yang sama dengan biaya yang harus banyak gitu kan, terjadilah yang namanya varian. Lalu bagaimana akuntansi dalam sistem cost standar? Nah, ini sama dengan akuntansi di sistem lainnya. Jadi nanti ada pembebanan bahan baku langsung, pembebanan tenaga kerja langsung, dan juga pembebanan overhead pabrik. Kemudian akuntansi untuk bahan baku langsung. Jadi varian harga bahan baku langsung bisa dihitung dan dicatat pada saat pembelian bahan baku dilakukan. Biar lebih mudah lakukan hal seperti ini ya. Untuk tenaga kerja langsung gitu kan ya, ini agak beda sama bahan baku gitu kan ya, karena kalau bahan baku itu kita udah tahu nih yang dibeli berapa. Nah, untuk tenaga kerja langsung karena di situ ada faktor yang namanya lembur, faktor yang namanya uang makan gitu kan ya. Jadi nanti antara lembur, uang makan sama gaji bulanannya mohon kita pisahkan mana yang fix, mana yang variabel. Dan ini adalah standar cost overhead dan analisis variance. Karakteristiknya overhead cost ini adalah sifatnya campuran, jadi fix dan variabelnya itu nyampur, kadang-kadang nggak bisa kelihatan. Lalu sifatnya juga insidental, sifatnya fluktuatif, periodik, serta signifikan. Nah, ini tarif untuk menghitung standar overhead pabrik yang variabel. Jadi tarif variabelnya itu adalah biaya overhead variabel yang dianggarkan dibagi dengan jam standar pada kapasitas yang dipilih gitu kan ya, untuk volume denominator. Dan di satu sisi untuk yang tetapnya berarti cost overhead tetap yang dianggarkan dibagi dengan jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume denominator. Kemudian ada analisis variansi overhead secara total gitu kan ya. Kalau ini paling gampang, secara total berarti cuma tinggal bandingin antara total overhead aktual dibandingkan dengan total overhead standar. Oke, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi untuk variansi overhead? Jika terdapat variasi, jika terdapat variasi, maka tekniknya dua nih. Kalau dia nggak material, bisa langsung kita closing ke COGS. Jadi, daripada kita harus ngebagi-bagi ke masing-masing WIP, bagi-bagi ke masing-masing finished good, pokoknya semua langsung closing ke COGS. Yang kedua, jika ternyata besarannya cukup material gitu kan, jadi cukup mahal, cukup signifikan, maka kita akan bagi secara prorata. Jadi, ke masing-masing tempat tadi gitu kan ya, kita bagi secara merata sesuai dengan besarannya. Besaran modalnya ya. Kemudian harus diperhatikan bahwa meskipun perhitungan variansi overhead sama dengan variasi bahan baku langsung dan tenaga kerja, gitu kan ya. Namun semua overhead yang terjadi di sini kan kita akumulasikan dalam akun overhead actual. Untuk akhir tahun nanti akan kita bandingkan dengan akun overhead yang kita bebankan. Jadi jika jumlahnya berbeda, maka selisih inilah yang disebut sebagai varians dan harus kita tutup gitu kan ya dengan perlakuannya seperti yang tadi udah dijelaskan di atas. Oke, selesai. Gampang kan ya?
Wait a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ini video kami. Definisi standar unit dan sistem biaya standar. Standar unit adalah dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel dibangun. Biaya standar unit untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Gunakan sistem biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas 1. Masukan fisik yang diperlukan untuk produksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. 2. Harga satuan masukan fisik tersebut atau disebut pula harga standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan 1. Penyelidikan teknis. 2. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk A. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. B. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. C. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa 1. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Terus, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Dan yang terakhir, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Biaya tenaga kerja standar. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok atau cost sheet periode yang lalu. Yang kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dan berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Analisis selisih biaya produksi langsung. Ada 3 model selisih biaya produksi langsung. Untuk yang pertama, model 1 selisih atau the one day model. Dalam model ini, selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dapat dipisahkan ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Hasil perhitungannya dapat diberi sebagai tanda L sebagai laba dan R sebagai rugi. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut. ST sama dengan HST dikali KST dikurangi HS dikali KS, di mana diketahui ST adalah total selisih, HST harga standar, KST kuantitas standar, HS harga sesungguhnya, KS kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model 2 selisih atau the two-way model. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan selisih harga. SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan dengan KS. Yang kedua, perhitungan selisih kuantitas, yang dimana SK sama dengan KST dikurangi KS dikali dengan HST. Diketahui SH sebagai selisih harga, HST sebagai harga standar, HS sebagai harga sesungguhnya, SK sebagai selisih kuantitas, KST kuantitas standar, dan yang terakhir KS sebagai kuantitas sesungguhnya. 3. Model 3 selisih, the two-way model. Selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam. Yang pertama adalah selisih harga, yang kedua selisih kuantitas, dan yang ketiga selisih harga atau selisih kuantitas. Hubungan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi akibat kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas yang sesungguhnya. Rumus perhitungannya yang lebih rendah adalah SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST, itu untuk perhitungan selisihnya.
SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan HST itu untuk perhitungan selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST dikurangi KS itu untuk perhitungan selisih gabungan yang merupakan selisih harga kuantitas. Rumus untuk yang lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dalam persamaan berikut ini. SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST, perhitungan selisih harga. SK KST dikurangi KS dikalikan HS untuk perhitungan selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST dikurangi KS, perhitungan selisih gabungan yang merupakan selisih hubungan harga kuantitas. B. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Selisih gabungan yang merupakan selisih harga 4 kuantitas tidak akan terjadi. Dengan demikian, perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi seperti ini ditemukan dalam model persamaan sebagai berikut. HS sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KS untuk perhitungan selisih harga. SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan dengan HST untuk perhitungan selisih kuantitas. Selisih harga atau selisih kuantitas sama dengan 0. C. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas lebih rendah dari harga kuantitas sesungguhnya. Selisih gabungan tidak akan terjadi. Perhitungan selisih dengan model dan selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST untuk perhitungan selisih harga. SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HS sama dengan perhitungan selisih kuantitas. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Penetapan tujuan lembar biaya standar. Tujuan penetapan lembar biaya standar adalah memberikan rincian untuk penghitungan biaya standar per unit. Hal ini menunjukkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead tetap serta variabel. Lembar ini juga menyatakan kuantitas masing-masing input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Dengan menggunakan standar kuantitas unit ini, standar kuantitas bahan baku yang diizinkan dan standar jam yang diizinkan dapat dihitung untuk output aktual. Contoh kasusnya yaitu anggaplah 100.000 bungkus keripik jagung diproduksi selama minggu awal Maret. Berapa banyak jagung kuning yang seharusnya digunakan untuk output aktual 100.000 bungkus. Standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning tiap bungkus. Untuk 100.000 bungkus, kuantitas standar jagung kuning yang diizinkan dihitung sebagai berikut. SQ sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual sama dengan 18 dikali 100.000 sama dengan 1.800.000 ons. Perhitungan jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan operator mesin. Jadi, jika 100.000 bungkus diproduksi, standar jam yang diizinkan adalah sebagai berikut. SH sama dengan standar unit tenaga kerja dikali output aktual sama dengan 0,0008 dikali 100.000 sama dengan 80 jam tenaga kerja langsung. Tujuan variansi bahan baku dan tenaga kerja untuk pengendalian, analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja, variansi bahan baku langsung, pendekatan kolom. Pendekatan kolom dapat digunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variansi penggunaan. Banyak yang berpendapat pendekatan grafis ini lebih mudah daripada menggunakan rumus variansi. Yang pertama, ada AP dikali AQ untuk kuantitas input aktual pada harga aktual. Yang kedua, ada SP dikali AQ untuk kuantitas input aktual pada harga standar. Yang ketiga, ada SP dikali AQ untuk kuantitas input standar pada harga standar. Nah, selisih dari poin 1 dan 2 menghasilkan variansi harga. Sedangkan untuk selisih dari poin 2 dan 3 menghasilkan variansi penggunaan. Untuk variansi anggaran itu didapat dari selisih poin 1 dan poin 3. Pendekatan rumus, variansi harga bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Variansi harga bahan baku atau material price variance mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. MPV sama dengan AP kali AQ kurang SP kali AQ. Atau secara faktor kita memiliki MPV sama dengan AP kurang SP kali AQ, di mana AP sama dengan harga aktual per unit,
SP harga standar per unit, dan AQ sama dengan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, variansi tenaga kerja langsung. Perhitungan variansi tarif tenaga kerja. Variansi tarif tenaga kerja dihitung sebagai berikut. LRV sama dengan HR kali AH dikurang SR kali AH, atau dengan pemfaktoran akan mendapatkan rumus yaitu LRV sama dengan HR dikurang SR dikali AH, di mana keterangannya yaitu HR sama dengan tarif upah aktual per jam, SR yaitu tarif upah standar per jam, AH yaitu jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Poin kedua, variansi efisiensi tenaga kerja sama dengan pendekatan rumus. Variansi efisiensi tenaga kerja atau dalam kurung labor efisiensi variansi LEV mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan, yaitu rumusnya LEV sama dengan AH dikali SR dikurang SH dikali SR, atau rumus dengan pemfaktoran yaitu LEV sama dengan AH dikurang SH kali SR, di mana AH yaitu jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR tarif upah standar per jam. Definisi dan tujuan perhitungan variansi overhead variabel dan tetap. Analisis variansi biaya overhead. Pada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, total variasi dibagi menjadi variansi harga dan variansi efisiensi. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead aktual. Juga dibagi menjadi beberapa komponen. Total variansi variabel dibagi menjadi dua komponen, yaitu variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi overhead variabel. Total variansi overhead tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu variansi pengeluaran overhead dan variansi volume overhead. Variansi overhead variabel. Pertama, total variansi overhead. Total variansi overhead adalah perbedaan antara overhead variabel yang aktual dengan yang dibebankan. Total variansi overhead variabel dihitung sebagai berikut. Total variansi sama dengan biaya akrual overhead pabrik dikurang overhead variabel yang dibebankan. Kedua, variansi pengeluaran overhead variabel. Variansi overhead variabel mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif akrual overhead variabel dan tarif standar overhead variabel. Tarif akrual overhead variabel adalah overhead variabel akrual dibagi dengan jam akrual. Berikut rumus menghitung variabel pengeluaran overhead. Variansi pengeluaran overhead variabel sama dengan akrual variabel overhead rate dikali AH dikurang standar variabel overhead rate dikali AH sama dengan akrual variabel overhead rate dikurang standar variabel overhead rate dikali AH. Variansi overhead tetap. Total variansi overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap akrual dan overhead tetap yang dibebankan. Berikut overhead tetap dibebankan. Overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap dikali jam standar. Total variansi overhead tetap sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dibebankan. B. Variansi pengeluaran overhead tetap. Variansi pengeluaran overhead tetap didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap akrual dan overhead tetap yang dianggarkan. Variansi pengeluaran menguntungkan karena overhead tetap yang dikeluarkan lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Penjurnalan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Akuntansi untuk variansi. Untuk mengilustrasikan pencatatan variansi, kita akan mengasumsikan bahwa variansi harga bahan baku dihitung saat bahan tersebut dibeli. Dengan asumsi ini, kita dapat menyatakan suatu aturan umum pada akun persediaan dihitung berdasarkan pada biaya standar. Biaya aktual tidak pernah dimasukkan ke akun persediaan. Dalam pencatatan variabel, variansi yang tidak menguntungkan selalu di debit dan variansi yang menguntungkan selalu di kredit. Ayat jurnal untuk variansi bahan baku langsung. Variansi harga bahan baku. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku, variansi harga bahan baku pada utang dagang. Yang kedua, variansi penggunaan bahan baku. Ayat jurnal untuk penggunaan bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses pada variansi penggunaan bahan baku, persediaan bahan baku.
Penggunaan biaya standar dalam menentukan varian bahan baku, varian tenaga kerja, dan varian overhead yang disusun oleh Muntasir, Tarfi Al-Mukni Akbar, dan Bahraini. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Kemudian dua komponen biaya standar fisik, yaitu kuantitas standar dari input per unit output, standar harga, yaitu biaya standar atau tarif standar per unit input. Kegunaan biaya standar. Berikut ini beberapa kegunaan dari biaya standar. 1. Untuk menetapkan anggaran. 2. Mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. 3. Menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. 4. Membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. 5. Menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Menetapkan standar. Menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. Dua jenis standar fisik. Yang pertama, standar dasar, adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual, serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikutnya. Yang kedua, standar sekarang, terdiri atas 3 jenis. 1. Standar aktual yang diperkirakan, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. 2. Standar normal, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. 3. Standar teoritis, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya produksi standar dibagi atas 3 bagian, yaitu 1. Biaya bahan baku standar. 2. Biaya tenaga kerja standar. 3. Biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu, yaitu kuantitas standar harga persatuan masukan fisik tersebut, yaitu harga standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan 1. Penyelidikan teknis. 2. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa A. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. B. Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. C. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku digunakan untuk A. Mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian. B. Mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah 1. Tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan modern, sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. 2. Pengembangan staf perencanaan produksi, routing dan scheduling agar aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpang siuran. 3. Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik.
sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. 4. Standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. D. Mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar A. Perjanjian dengan organisasi karyawan. B. Data upah masa lalu. Rata-rata hitung. Rata-rata tertimbang atau median dari upah karyawan masa lalu. C. Penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran rank kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Analisis varians penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih varians. Dalam analisis varians biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Dalam analisis varians biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar dan kapasitas normal. Rumus variansi total sama dengan AP dikali AK dikurangi kurung buka SP dikali SK. Keterangan SP standar harga per unit suatu input, SK kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. AP harga aktual per unit input, AK kuantitas input aktual yang digunakan. Variansi total dipecah menjadi dua variansi. 1. Variansi harga. Tarif rumus AP dikurangi SP dikalikan AK. 2. Variansi penggunaan. Efisiensi AK dikurangi SK dikalikan SP. Total variansi adalah jumlah variansi harga dan penggunaan. Total variansi sama dengan variansi harga ditambah variansi penggunaan sama dengan AP dikurangi SP dikalikan AK ditambah AK dikurangi SK dikalikan SP. Variansi yang tidak ditoleransi unfavorable U variance muncul ketika harga aktual atau penggunaan input lebih banyak daripada standar harga atau penggunaan. Ketika hal berlawanan yang muncul variansi yang ditoleransi favorable F variance diperoleh. Variansi yang ditoleransi dan tidak ditoleransi tidak sama dengan variansi yang baik dan buruk. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. 1. Variansi bahan baku langsung. Rumus untuk perhitungan varian harga bahan baku langsung adalah MPV sama dengan AP dikali AK dikurangi SP dikali AK, atau secara faktor kita memiliki MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali AK. Keterangan AP sama dengan harga aktual per unit, SP sama dengan harga standar per unit, AK sama dengan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, MPV sama dengan material price variance. Rumus untuk perhitungan varian penggunaan. Kuantitas bahan baku langsung adalah MUV dikurangi SP dikalikan AK dikurangi SP dikalikan SK, atau dengan pemfaktoran kita akan mendapatkan rumus berikut.
MUV sama dengan AKI dikurangi SQ dikalikan SP, di mana AKI sama dengan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, SQ sama dengan kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual, SP sama dengan harga standar per unit. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja 2. Variansi tenaga kerja langsung. Rumus untuk perhitungan varian tarif tenaga kerja langsung adalah LRV sama dengan AR dikalikan A dikurangi SR dikalikan A, atau dengan pemfaktoran kita akan mendapatkan rumus LVR sama dengan AR dikurangi SR dikalikan A. Keterangan AR sama dengan tarif upah aktual per jam, SR sama dengan tarif upah standar per jam, A sama dengan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Rumus untuk perhitungan variansi efisiensi tenaga kerja langsung adalah LFV sama dengan A dikalikan SR dikurangi SH dikalikan SR, atau dengan pemfaktoran kita akan mendapat rumus berikut. LFV sama dengan A dikurangi SH dikalikan SR. Keterangan A sama dengan jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH sama dengan jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR sama dengan tarif upah standar per jam. Analisis variansi biaya overhead 1. Variansi overhead variabel. Rumus menghitung variansi pengeluaran overhead variabel adalah variansi pengeluaran overhead variabel sama dengan AVOR dikalikan A dikurangi SVOR dikalikan A sama dengan AVOR dikurangi SVOR A. Variansi efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Variansi efisiensi overhead variabel sama dengan A dikurangi SH dikalikan SVOR. Keterangan AVOR sama dengan aktual variabel overhead, A sama dengan aktual HUR, SVOR sama dengan standar variabel overhead. Variansi overhead tetap. Variansi total overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan, di mana overhead tetap yang dibebankan diperoleh dengan mengkalikan tarif standar overhead tetap dengan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Jadi overhead tetap yang dibebankan adalah overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap dikalikan jam standar. Variansi pengeluaran overhead tetap didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan.